والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang dikenal dengan sanad al-ali dan sanad nazil. Sanad ali itu sanad yang tinggi, yang mulia. Sanad yang nazil sanad yang rendah. Sudah kita lewati ukurannya rendah ataukah tingginya itu bukan berarti apa? Banyaknya perawi kemudian dia katakan tinggi, paham ya? Tapi justru wasaid itu perantara-perantara yang sampai kepada Rasulullah itu kalau semakin sedikit semakin tinggi sanadnya. Ya enggak kemarin? Semakin sedikit perawi yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Rasulullah, paham belum? Jalur sanadnya itu jalur barakallahu fikum periwayatan hadisnya semakin sedikit semakin tinggi sanadnya. Karena apa? Karena kemungkinan besar dia tidak berdusta. Paham belum? Tapi kalau semakin banyak yang menyalurkan, paham ya? Semakin banyak perawinya yang menjadi wasaid perantara tadi, dikemungkinkan khawatir ada yang berdusta di situ. Paham belum? Sehingga dikatakan nazil. Mahfum insyaallah? Mahfum insyaallah? Draman? Mahfum? Ayo kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, wa hal yalzam min 'uluwis sanad adadan an yakuna asahha minan nazil? Perhatikan baik-baik. Nah, apakah mengharuskan tingginya sanad dari si jumlah itu mengharuskan bahwasanya apa? Dia lebih sahih daripada yang nazil? Perhatikan ya, sanad yang tinggi, yang perawinya sedikit, itu apakah mengharuskan lebih sahih daripada sanad yang perawinya banyak jalurnya tadi itu? Nah, jawabannya naqul la yalzam dzalik. Jawabannya tidak mengharuskan demikian. Li'anna hadzal 'adad al-qalila minar ruwati qad yakunu ruwatu fihi du'afa. Karena jumlah yang sedikit ini dari kalangan perawi bisa jadi perawi-perawi tersebut adalah perawi yang lemah. Jadi ukurannya bukan sedikit banyaknya tapi thiqah ataukah enggak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, yang jadikan ukuran itu thiqah ataukah tidak. Paham ya? Bukan semata-mata banyak perawinya. Paham belum? Bukan semata-mata sedikitnya perawi yang menjadi apa? Perantara sampai kepada Rasulullah, tapi dilihat thiqah atau enggak dia. Kalau sekarang gini, ada hadis, banyak perawi di situ menyampaikan sampai kepada Rasulullah, tapi para perawi ini jumlahnya 5, semuanya apa? Thiqah. Jalur yang satunya, barakallahu fikum, cuman melalui dari tiga perantara, perawi 3 perawi, tapi 3 ini apa? Du'afa, semuanya lemah. Sekarang sanad yang ali yang mana? Yang 5 atau yang 3? Yang 5, walaupun banyak tetap yang 5, karena intinya itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya, thiqah atau enggak itu loh. Cuman secara globalnya, kalau 5 perantara 5 perawi tadi yang apa? Yang menyampaikan hadis sampai kepada Rasulullah tadi 5-5-nya itu thiqah, kemudian ada datang jalur lain 3 perawi kok semua thiqah, maka yang 3 ini lebih tinggi. Syaratnya lebih tinggi. Paham belum? Kalau sama-sama thiqahnya. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa yakunu fil adad al-katsir, dan bisa jadi jumlah yang banyak, yaitu perawi yang jumlahnya banyak. Nah, barakallahu fikum, arwatu fihi thiqatun asbab. Bisa jadi apa? Para perawi yang barakallahu fikum yang banyak tadi itu mereka adalah orang-orang yang thiqah dan juga terpercaya, sabat kokoh hafalannya. Fala yalzam min 'uluwil isnad adadan an yakuna al-'ali asah. Tidak mengharuskan tingginya sanad dari segi jumlah, paham ya? Nah, jumlahnya cuma sedikit itu tinggi sanadnya kan. Itu tidak mengharuskan apa? Ayyakunal ali asah. Tidak mengharuskan yang ali, yang tinggi tersebut lebih sahih. Kenapa? Ini perlu digaris ini. Li'anna i'tibara halir rijal amrun muhim. Dikarenakan mengetahui keadaan para perawi itu perkara yang penting. Intinya kita harus tahu keadaan para perawi tersebut. Yang sedikit tersebut thiqah atau dhaif. Yang banyak tersebut thiqah atau dhaif. Paham belum? Jadi yang jadi tolak ukur bukan banyak sedikitnya, tapi perawi tersebut thiqah ataukah dhaif. Paham belum? Thiqah itu terpercaya, dhaif itu lemah. Mahfum insyaallah? Ya, na'am. Yang kedua, uluwu sifatin, yaitu tinggi dari sisi sifatnya. Kita lihat maksudnya apa? Wa dzalika bi an yakuna rijalus sanadi asbat fil hifdzi wal adalah min as-sanadil akhar. Yaitu dengan bentuk, perhatikan baik-baik,
Rijalus sanad, para perawi sanad itu dia apa? Lebih asbat, lebih kokoh hafalannya dan juga lebih kokoh barakallahu fikum adalahnya dibanding sanad yang lainnya. Ada dua sanad. Sanad A sama sanad B. Sanad A sama sanad apa? B. Sanad A ini barakallahu fikum para perawinya mereka lebih apa? Lebih kokoh hafalannya dan lebih kokoh pula apa? Adalahnya. Sedangkan sanad yang B, paham ya? Yang A tadi apanya? Sanad yang A lebih kokoh hafalannya, lebih kokoh adalahnya. Sanad yang B itu lebih rendah. Hafalannya lebih rendah pula apa? Adalahnya. Maka yang sanad Ali yang mana? A atau B? Yang A. Mudah kan? Mudah. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Misalnya contohnya. Idza ruwiyal haditsu min tariqi adadu rijalihi salasah. Apabila suatu hadis diriwayatkan dari jalur dari jalan yang jumlah perawinya 3. Berapa jumlah perawinya? 3. Wa ruwiya min tariqin akhar, kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain adadu rijalihi salasah. Diriwayatkan dari jalan yang lain, jumlah perawinya juga 3. Sama-sama apa? Sama-sama apa? 3. Sama-sama 3. Lakin rijalut tariq al-awwal ad'afu min rijalit tariq as-tsani fil hifdzi wal adalah. Akan tetapi para perawi jalan yang pertama, jalur yang pertama tadi lebih lemah dibanding para perawi yang ada di jalur yang kedua, jalan yang kedua. Lemah apanya? Lemah hafalannya, lemah adalahnya. Fasani bila syak aqwa, maka yang kedua tanpa diragukan lagi lebih kuat wa a'la dan lebih tinggi minat tariq al-awwal, dari apa? Dari jalan yang pertama. Paham belum? Nah, jadi intinya itu dilihat lagi keadaannya perawi tersebut. Paham belum? Contohnya, barakallahu fiikum antum dapat kabar dekat pom bensin sana, setiap hari pom bensin terus ya. Nah, yang lainnya aja. Nah, barakallahu fiikum antum dapat kabar. Nah, bahwasanya dekat stasiun Lempuyangan ada kebakaran. Yang ngabarkan ke antum 10 orang, sembarangan 10 orang. Semua mengatakan di sana itu ada kebakaran dekat stasiun Lempuyangan, 10 orang. Datang 3 orang mengatakan enggak ada. Itu bohong, orang 10 orang itu bohong. Enggak ada kejadian, ana barusan lewat baru menyaksikan langsung tadi enggak ada kebakaran sana. Yang 3 orang ini ternyata apa? Yang 3 orang ini ternyata semuanya thiqah. Yang 10 orang tadi semuanya apa? Kadzdzab, pendusta. Banyak enggak orangnya? Ya, yang 10 orang tadi terkalahkan dengan 3 orang yang thiqah ini. Ternyata dicek lagi enggak ada kebakaran sana, cuman ada orang bakar-bakar. Allah musta'an. Beda loh kebakaran orang bakar-bakar. Paham ya? Kebakaran rumah kebakaran, ya enggak? Gedung kebakaran. Kalau bakar-bakaran depan rumah. Paham ya? Atau mungkin bakar sampah, bakar-bakar kan? Jadi jangan salah paham, antum menyampaikan ucapan keliru pun keliru juga tanggapannya. Di sana ada kebakaran ternyata cuman orang bakar-bakar. Paham belum antum? Wa na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, kita ambil dikit lagi ya biar selesai ya. Wa na'am. Kita lihat sini. Walau ruwiyal hadis min tariqin fihi arba'a rijal. Kalau seandainya ada hadis diriwayatkan di dalamnya terdapat 4 perawi. Wa ruwiya min tariqin akhar, kemudian diriwayatkan dari jalur yang lain 3 perawi, fihi salatu rijal, ada 3 perawi. Lakin at-tariqul awwal, tapi jalan yang pertama, jalur yang pertama asbatu min at-tariqis tsani, lebih kokoh dari jalur yang kedua. Fil adalah wal hifdz, lebih kokoh adalahnya dan lebih kokoh apa? Hafalannya. Dari jalan yang kedua. Fal awwal a'la bi'tibari halir ruwat. Maka yang pertama dikatakan apa? Sanadnya lebih tinggi, ditinjau dari keadaan para perawinya. Walaupun apa barakallahu fikum, walaupun jumlahnya banyak. Tapi yang dinilaikan bukan jumlahnya banyak, keadaan perawinya. Mafhum Abdurrahman? Yakni anal awal a'la 'ulu wasifatin. Yang pertama itu dikatakan sanadnya tinggi, tinggi sifatnya, sifat perawinya. Wasani a'la 'uluwa adadin. Yang kedua memang benar lebih tinggi tapi jumlahnya saja gitu loh. Jumlahnya kan 4, satunya kan 3 saja. Nah, kata beliau, fa fi hadhil hal ayyuhuma nuqaddim. Nah, dalam keadaan seperti ini mana yang kita lebih dahulukan? Paham ya? Tinggi dari sisi jumlahnya yang kita dahulukan atau tinggi dari sisi sifat perawinya yang kita dahulukan? Kira-kira yang mana? Kita lihat jawabannya saja. Naqul nuqaddim al-awwal wa huwa al-'ulu fi sifat. Ini penting. Jawabannya kita lebih mendahulukan yang pertama, yaitu tinggi dari sisi sifat perawinya. Jangan mengandalkan banyak perawinya. Sifatnya bagaimana perawi tersebut?
Walaupun perawinya 100 orang perawinya misalkan, tapi kadzabun semuanya, dajjalun misalkan. Nah, barakallahu fiikum. Yang satunya 5 perawinya, tapi thiqah. Thiqat asbat. Paham ya? Ngalahkan atau enggak yang 5 ini? Ngalahkan yang 100. Seperti itu. Kita lihat. Li'anna 'uluwa fi sifah huwa alladhi yu'tamadu 'alaihi fi sihhatil hadits. Dikarenakan tinggi dari sisi sifat perawi itu merupakan yang jadikan sandaran patokan hadis itu dikatakan sahih. Li'anal 'adada qad yakunu masalan salasatu ruwatin wa kulluhum thiqat. Dikarenakan jumlah itu terkadang bisa jadi sebagai contoh 3 perawi semuanya thiqah. Fayakunul hadis sahihan, berarti hadis sahih karena 3 perawi ini thiqah. Wa qad yakunul 'adadu 20 rawiyan. Terkadang bisa jadi sanadnya itu jumlahnya 20 perawi. Perhatikan berapa perawi? Khalid 20 perawi, lakin kulluhum du'afa, tapi 20 tersebut semuanya dhaif, semuanya kadzab, semuanya dajjal. Paham ya? Dajjal itu kadzab. Antum jangan kaget mendengar kok ekstrem sekali dajjal. Nanti kalau antum jumpai kitab Jarh wa Ta'dil, kalau sudah buka-buka sendiri di sana antum akan jumpai nanti para perawi yang mereka al-jahabidah, para cendekiawan, pengkritik hadis. Itu kalau mensifati fulan dajjal itu. Bukan dajjal yang akan datang di akhir zaman, bukan. Dajjal itu kan dari kata ad-dajjal, al-kadzib. Dajjal kadzab. Paham belum? Jadi antum jangan wah ini ustadznya ekstrem sekali. Menghukumi perawi aja dibilang dajjal katanya. Paham ya? Itu bukan dari kita ya, bukan dari kantong kami. Antum lihat sendiri nanti di kitab-kitab para ulama mengenai jarh wa ta'dil. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Terkadang 2, imamun fis sunnah dhaifun fil hadis. Kalau dalam masalah sunnah dia imam, tapi masalah hadis lemah dia. Ada atau enggak seperti ini? Banyak. Kita lihat di sini. Fala yakunul hadits sahihan, maka yang seperti ini hadis tidak dikatakan sahih. Jadi intinya bukan banyak sedikitnya apa? Jumlah perawinya, tapi keadaan perawinya itu yang jadikan patokan barometernya. Mafhum insyaallah? Naam. Idzan fal 'ulu yanqasim ila qismain. Jika demikian, perhatikan baik-baik. Masih ada dikit lagi, jangan ditutup dulu. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Idzan fal 'ulu yanqasim ila qismain. Jika demikian berarti yang namanya 'ulu tinggi itu terbagi menjadi 2. 'Uluul 'adad, tinggi jumlah perawinya. Wa huwa makana fihi adadur rijal aqall. Nah, barakallahu fikum, yaitu selama di dalam hadisnya itu jumlah perawinya sedikit, itu justru apa? Dikatakan tinggi. Yang kedua, ulumus sifat, tinggi sifatnya. Sifat yaitu keadaan perawi. Wa huwa makana halur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hifdzi wal adalah, yaitu selama di dalam hadis tersebut keadaan para perawinya itu lebih kuat, lebih tinggi, ditinjau dari sisi apa? Lebih tinggi, lebih kuat hafalannya dan adalahnya. Mafhum insyaallah? Ya wa na'am. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala lam yatakallam an uluwis sifah wa innama takallama an uluwil adad. Al mu'allif di sini yaitu Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, beliau tidak membicarakan mengenai tingginya sifat perawi, akan tapi beliau berbicara mengenai apa? Tingginya jumlah para perawi. Paham belum? Tapi barometernya tadi apa barometernya, Yusa? Ulul adad atau ulul sifah? Ulul sifah, karena dengan ulul sifah itu akan nampak mana yang dhaif, mana yang sahih. Masyaallah, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.